Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, saya atas nama Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Timur hari ini menyampaikan update informasi terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 25 April 2020. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah satu pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 pada tanggal 24 April 2020 pukul 22.53 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan belasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mohon doa yang terbaik dari masyarakat untuk almarhum. Semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Serta keluarga yang ditinggalkan, tetap tabah dan tawakal dan dapat meneruskan cita-cita almarhum untuk kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini juga disampaikan terkait penambahan 3 orang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan pasien tersebut kita sebut dengan pasien 10, 11, 12 yang terjangkit dari luar daerah Jakarta dan Bogor, dan awalnya yang positif 3 orang ini yaitu dari ODP, dan pagi ini juga satu pasien positif dari Kabupaten Seruyan, 1 orang baru saja tadi pagi masuk di RSUD Dr. Murjani Sampit dan sudah masuk ruang isolasi. Perlu saya sampaikan, pasien yang meninggal tadi selain status PDP, pasien dalam pengawasan, hasil pemeriksaan swab dari laboratorium juga belum diterima. Proses pengiriman swab dilakukan 2 kali, tanggal 19 dan 21 April 2020, tapi kita belum terima hasilnya. Pasien ini berasal dari Kecamatan Bamang, umur beliau 55 tahun, jenis kelamin laki-laki. Saat ini jenazah sudah dilakukan pemakaman dan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis COVID-19 dalam penanganan jenazah. Dan pasien ini sudah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Jadi total pasien positif secara keseluruhan positif warga Kabupaten Kota Waringin Timur itu ada 12 sampai hari ini. Makanya tadi pasien 01 sampai 012. Dengan rincian 1 meninggal, 1 sembuh, sehingga update yang tanggal 20 yaitu tinggal 7 orang, tambah 3 menjadi sisa 10 orang. Pada tanggal 25 orang ini jadi 10 orang COVID-19 yang positif di Kabupaten Kota Waringin Timur. ODP sekarang posisi 39. Jadi total PDP untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur nihil atau kosong. Tetapi kita ada penanganan pasien PDP dari Kabupaten Katingan 6 orang. Jadi total keseluruhan pasien positif COVID-19 yang dalam perawatan di Kabupaten Kota Waringin Timur berjumlah 10 orang dari Kabupaten Kota Waringin Timur, 4 orang dari Kabupaten Katingan, jadi 2 orang dari Kabupaten Seruyan. Di total
seluruhnya pasien positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang ditangani oleh tim gugus tugas COVID-19, yaitu di penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mujani Sampit, totalnya ada 16 orang. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dengan air mengalir, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Hindari kerumunan, dan sekali lagi saya berharap masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur jangan menganggap remeh tentang penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Mari kita bersama-sama mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dengan di rumah saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Yang pasti dari Bamang, klasternya yang di Bamang, Goa. Yang ODP yang positif karena ada sempat dia masuk daftar ODP sehingga dia dilakukan tes swab dan dikirim, ternyata hasilnya positif, tidak ada gejala, setelahnya OTG gitu. Kronologisnya yang pasti istri dari luar Jakarta yang sempat terindikasi perjalanan inkubasi tertular kepada suami dan anak, dan yang positif hasil swab adalah suami dan anaknya, dan istrinya sudah keluar posisi negatif. Kalau pasien, maaf, saya perlu luruskan, tadi bukan dari Goa. Yang pasti warga Kabupaten Kota Waringin Timur dari Bamang tertular dari keluarga, mungkin seperti itu. Ada terjadi transmisi lokal, Pak, di sini, Pak, melihat jumlah pasien yang terus bertambah itu, Pak. Ini yang perlu kita pelajari secara bersama-sama. Makanya untuk menghindari transmisi lokal, saya minta masyarakat saja yang untuk tetap menahan diri di rumah, jangan melakukan aktivitas yang sia-sia, jalan, kongko, rame-rame, dan lain sebagainya. Perlu juga saya sampaikan di sini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertama, saya mendukung dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik pesawat dan kapal, dan ini sangat membantu dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Sehingga kapal laut, mungkin juga kapal terbang atau pesawat tidak mengangkut penumpang, dan ini sangat baik. Tetapi terkait kondisi ini memang yang dibolehkan hanya kargo. Kalau kita berbicara kargo, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mencapai batas minimum 6 ton itu sangat susah, mungkin sekitar 1 minggu itu baru terbang. Kendala yang kita hadapi adalah seperti permintaan dulu beberapa masyarakat untuk menutup bandara. Ini bandara belum ditutup, tetapi dengan tidak dibolehkannya membawa penumpang, kita mengharap kargo sehingga seminggu sekali berpengaruh besar terhadap kita mengirim uji swab ini ke Surabaya. Karena dari Kementerian Kesehatan kita dirujukannya ke Surabaya dalam rangka mengetes ini. Kalau kita menunggu, memang kita masih menunggu kabar dari Rumah Sakit Banjarbaru. Kita mungkin lebih nyaman, lebih cepat kalau kita ke Banjarbaru, tapi kalau menunggu sampai saat ini belum keputusan dari Menteri keluar, maka akan menjadi kendala bagi warga kita. Lewat mana kita mengirim uji lab swab ini ke Surabaya. Jadi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, kendala yang kita hadapi adalah untuk mengirim hasil swab ini. Saya minta masyarakat sekali lagi untuk bisa mematuhi seluruh anjuran dari pemerintah
melalui himbauan dan lain sebagainya. Mari seluruh masyarakat yang mungkin melaksanakan live Facebook, Instagram dan lain sebagainya pada hari ini atau siaran langsung, medsos dan lainnya, untuk bisa menyebarkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Terkendala kita yang paling utama adalah untuk mengirim tes swab ke Surabaya. Jadi jangan sampai masyarakat kita status ODP, statusnya PDP, ternyata dia positif tapi kita tidak tahu. Mungkin kita menganggap lebih 14 hari dan lain sebagainya, merasa sehat, dia memaksa untuk pulang dan lain sebagainya. Terjadilah nanti penyebaran yang tidak diketahui oleh siapapun yang berdekatan dengan dia. Sekali lagi, kendala yang dihadapi adalah masalah pengiriman pengujian sampel darah untuk dilakukan swab dan lain sebagainya. Masih cukup dan kita masih muat semua. Tetapi saya selaku bupati, kalaupun demi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, tadi kami berbincang dengan Ketua Tim Anggaran Bapak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, termasuk tim gugus tugas tadi dari Kominfo. Kalau memang dirasa perlu, saya minta restu kawan-kawan masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur dan jajaran DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini menyangkut masalah jiwa dan masalah nyawa. Kalau memang diperlukan pesawat tidak ada dalam 10 hari sementara kita untuk bisa secepatnya mengetahui hasil uji swab ini, izinkan tim gugus tugas Kabupaten Kota Waringin Timur mencarter pesawat untuk membawa hasil sampel darah dan lain sebagainya untuk dilakukan uji swab di Surabaya. Pak, PDP yang meninggal dimakamkan di mana, Pak? Bamang. Sementara di Bamang, tapi dengan pengawasan dari tim COVID-19 dalam penanganan jenazah seperti ada semua ada protapnya. Gitu. Sementara hanya pasien 10, pasien 10, 11 dan 12 itu keterangannya. Sebelumnya isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi demi menghindari hal yang tidak kita inginkan, kami hanya menyebutkan pasien 10, 11 dan 12. Tidak menyebutkan institusi apa, dari mana dan lain sebagainya. Yang pasti berasal dari Jakarta dan perjalanan Bogor, jadi perjalanan. Oke, semua. Selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, mari bersama-sama kita mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur dan seraya berdoa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Sama-sama kita saling memaafkan, sama-sama kita saling introspeksi diri, sama-sama kita mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan masih diberikan napas kesehatan yang luar biasa. Kita bersyukur ada yang ODP, ada yang PDP, ada yang positif, sudah ada yang meninggal dan memang ada yang sembuh. Tetapi bulan Ramadan ini mudah-mudahan bulan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dengan berlalunya COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.